Annyeong, kembali lagi dengan saya Bastia Fatwa Islami dengan akhiran NIM 193 selaku tutor dalam media pembelajaran. Kali ini yang bertema bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya, materi IPAS kelas 4 SD kurikulum Merdeka. Disimak yuk. Tumbuhan itu apa sih adik-adik? Nah, tumbuhan itu sama seperti manusia dan hewan, yaitu sama-sama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanpa tumbuhan, mungkin manusia dan hewan itu tidak dapat bertahan hidup, karena tumbuhan juga menjadi sumber oksigen, tempat berlindung, sumber pangan, dan bahan dasar untuk kehidupan manusia. Tumbuhan berfungsi menghasilkan oksigen untuk kita yang bernafas dan juga sebagai sumber makanan. Mengapa tumbuhan itu dapat berdiri tegak? Nah, ibaratnya tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki fungsinya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini karena tumbuhan itu memiliki akar yang kuat adik-adik dan batang yang bisa menggerakkan diri. Tumbuhan memiliki sistem yang unik yang disebut dengan sistem gerak tropisme, di mana batang dan daun itu dapat merespon berbagai rangsangan seperti cahaya, gravitasi, dan kelembapan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan ini yang pertama ada akar, ada batang, terus yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang terakhir ada buah. Nah, setiap anggota tubuh tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kita simak yuk fungsi dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama yaitu adalah akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Akar juga berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini melindungi pohon dari terpaan angin, hujan, serangan hewan, dan manusia sehingga pohon tetap tegak berdiri. Akar yang kuat dan dalam juga bisa membantu menjaga kesuburan tanah dan melindungi permukaan tanah dari erosi adik-adik. Nah, macam-macam akar sendiri itu dibagi dua adik-adik. Yang pertama yaitu akar tunggang dan yang kedua yaitu akar serabut. Akar tunggang adalah ketika ada akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Tumbuhan yang termasuk ke dalam akar tunggang adalah umbi-umbian seperti wortel, singkong, ubi, dan lain-lain. Nah, untuk akar serabut sendiri yaitu akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan dengan bentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Contohnya yaitu pohon kelapa, tomat, dan juga padi. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu adalah batang. Nah, batang itu berfungsi sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak adik-adik. Nah, ini terjadi melalui sistem pembuluh yang terdapat di dalam batang. Sistem pembuluh pada pohon itu terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Nah, melalui batang yang kuat dan sistem pembuluh yang kompleks, pohon dapat tumbuh dengan sehat dan tetap berdiri tegak bahkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim sekalipun. Bagian tubuh tumbuhan yang ketiga yaitu adalah daun. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Nah, daun juga memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran yang menakjubkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas berbagai ukuran dan macam bentuk daun. Yuk simak lagi. Macam-macam daun ada 3 adik-adik. Nah, yang pertama yaitu daun menjari. Daun dengan tulang daun yang berbentuk seperti jari-jari manusia, yaitu memiliki contoh seperti daun singkong, daun pepaya, dan daun kapas, dan juga daun jeruk. Yang kedua yaitu daun menyirip. Daun dengan tulang daun yang menyirip seperti sirip ikan memiliki contoh seperti daun mangga, daun rambutan, daun jambu, dan daun beringin. Yang terakhir yaitu daun melengkung. Daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung ini dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Nah, memiliki contoh yaitu daun haru, daun gadung, daun genjer, dan daun sirih. Nah, kita masih membahas seputar daun ya adik-adik. Nah, jadi daun itu berfungsi sebagai tempat pernafasan bagi tumbuhan dan tempat terjadinya proses fotosintesis dan respirasi. Daun berwarna hijau karena mengandung zat klorofil. Nah, kalian pernah bertanya-tanya mengapa daun tumbuhan itu berwarna hijau? Nah, ternyata warna hijau pada daun itu disebabkan oleh adanya zat bernama klorofil. Klorofil ini sangat penting bagi tumbuhan karena berfungsi dalam proses fotosintesis. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis
Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan tumbuhan, terutama tumbuhan yang memiliki zat hijau daun yang dinamakan klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula yang menjadi sumber energi bagi tumbuhan tersebut. Jadi bisa dibilang tanpa fotosintesis ini tumbuhan dan makhluk hidup lainnya nggak bakal bisa hidup karena kekurangan pasokan makanan. Selanjutnya yaitu bagian tubuh tumbuhan yang keempat, yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, bijilah yang nantinya bisa ditanam kembali menjadi tumbuhan baru. Nah, saat bunga mekar, serangkaian proses terjadi di dalam untuk menghasilkan biji. Nah, biji-biji inilah yang menghasilkan dari bunga yang akan bisa ditanam kembali menjadi tumbuhan baru. Nah, tanpa bunga, proses perkembangbiakan tumbuhan menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, kita harus menjaga keberadaan bunga agar tanaman bisa terus tumbuh dan berkembang. Nah, bagian tubuh tumbuhan yang terakhir itu adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Selain itu, buah juga dapat melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain sebagai sumber nutrisi bagi manusia dan hewan, buah memiliki nilai ekologis yang penting. Jadi, jangan hanya memakan buah, tapi jangan lupa untuk merawat lingkungan alam dengan menjaga keberadaan pohon-pohon buah. Salam hijau adik-adik. Setelah menyimak paparan bagian tubuh tumbuhan, diharapkan adik-adik semakin paham bagian tubuh tumbuhan dan dapat menjaga lingkungan lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Kansia dan salam hijau adik-adik.